Kita tulis judul dulu ya, Bang Dide. Ngobau. Ngobau. Halo, selamat malam yang udah gabung. Ngobau bareng Bang Dide. Hijau daun. Ya, yang udah gabung thank you. Kita sambil nunggu Bang Dide bentar ya. Dia lagi OTW. Jadi Unsecret Lampung belakangan lagi libur karena PPKM. Kita biasa open state untuk hari Minggu, Senin, Selasa dan Kamis. Kamis itu biasanya malam Minggu kita ada ngobau juga di sana. Tapi ngobrol bareng di warung uduk. Nah, kalau ini ngobaunya lain nih. Ini ngobau perdana online, ini ngobrol online bareng Unsecret. Ini perdana bareng Bang Dide. Jadi teman-teman yang udah gabung, pantengin terus, nanti ada giveaway-nya juga. Jadi seputar apa yang kita obrolin, nanti kita kasih pertanyaan-pertanyaan dan ada hadiahnya. Gitu. Jadi jangan kemana-mana sambil nunggu Bang Dide ya. Kita nostalgia sebentar. Kalau dengar hijau daun itu kan, kalau gua ya terus terang aja ingatnya zaman gua SMP masih ya. SMA, oh enggak. Kalau terkenalnya dia sudah kuliah. Tapi dulu pernah ada lagu yang sering dinyanyiin di tongkrongan tuh. Tapi masih daun band kalau nggak salah. Nanti lah kita tanya-tanya lah tentang Dewi Hayalan itu yang gimana sih lagunya, gue lupa lagi. Halo Ton, lagunya gimana Ton? Oh, gue lupa Dewi Hayalan. Tapi kalau hijau daun tuh yang terngiang apa sih menurut teman-teman? Chlorophos, enggak sih. Sebutannya Chlorophos ya. Sabar ya. Sambil nunggu Bang Dide, gua lagi mengenang-enang zaman masa kejayaan Bang Dide. Masih jaya juga sekarang. Buktinya masih sibuk, beliau masih sibuk. Sekarang lagi sibuk banget lah hari ini di kontak, pokoknya lagi sibuk lah. Dia off air sibuk banget. Nah, nanti kita kulik-kulik nih apa aja kegiatannya. Gimana sih ininya, pokoknya banyak lah nanti kita kulik-kulik ya bareng-bareng ya. Mudah-mudahan berkenan semuanya, tetap happy, jaga imun, tetap semangat, sehat-sehat terus. Nih, gue coba bawain lagu yang ini nih. Cobalah henti langkahku, kau cobakan lagi. Hentikan aku tak pernah tahu keinginanmu dan tak pernah tahu arah hatimu. Ku coba pahami langit, kau cobakan lagi. Pijaki bumi di atas hatiku, ku tinggikanmu di atas hatimu. Kau rendahkanku, ku tahu semua berubah, dan kau pun tahu semua berubah. Kau tanyakan lagi, keteguhanku dapat kau rasakan. Keraguan coba kau tanya seluruh alam. Apa yang kau tanyakan ku lakukan, apa yang kau rasakan ku mimpikan. Aku menunggumu di atas hatiku, dan coba dengan apakah jawabnya. Mungkinkah kau temu di sudut malam. Apa yang kau tanya aku lakukan. Aku menunggumu, masih menunggu. Jadi kabur semua gini yang nonton anjir. Sorry. Nyoba itu jajal. Sambil nunggu-nunggu. Kau terindah, oh iya benar. Kau terindah. Oh, Tony Apple Tony. Ini Chlorophos banget Tony.
Thank you Tony sudah ingetin. Nggak apa-apa ya, kita sambil nunggu ya. Pance, iyalah. Kita kan selalu pance. Hidup pance dong. Apa tadi judulnya? Dewi Hayalan ya. Jadi seru nih. Ke depan kita ngobrol lagi sama siapa gitu kan. Nanti request aja ya mau ngobrol sama siapa. Boleh. Sebelum ini kita on air di Mang Acin lagi. Dewi Hayalan. Sebenarnya gue ngepek dong. Gue pandangan agak kabur ya, kenapa ya? Jauh daun. Oke, sambil nunggu-nunggu ya. Sambil nunggu Bang Dide sebentar, sabar. Kita mengenang lagu-lagu beliau. Jadi lagu Dewi Hayalan kalau menurut gue sih zaman-zaman apa Tony Pance, zaman-zaman SMA ya. SMA itu lagunya hits banget tuh. Nah, memang ada beberapa band-band Lampung yang bikin bangga kita, orang-orang Lampung zaman itu. Itu sampai sekarang pun kita tetap bangga ya punya grup musik yang memang diakui secara nasional juga kan. Dan memang asik, karya-karyanya asik dan jarang banget. Coba deh lihat deh. Kalau Hijau Daun tuh jarang banget gosip miring gitu, jarang. Kalau Kangen Band kan miring banyak ya. Nanti kita ngobrol sama Babang juga ya. Mudah-mudahan Babang Andika nonton. Besok-besok kita ngobrol juga sama Babang. Ada The Potters, ada Jenderal, banyak lah band-band Lampung. Kemarin sama Teh Manis, salah satu personilnya Rendra, kita sudah ngobrol-ngobrol tapi bukan di Unsecret, itu di akun gue pribadi Santos apa adanya. Itu bahas tentang reggae. Nah, ke depan tuh ada juga nanti bahasan tentang band-band indie Lampung, ada Orkes Bada Isa, ada Prosesor, ada Stiker Band, banyak lah. Batas Senja dan lain-lain lah, banyak banget nanti kita coba kulik ngobrol-ngobrol dan sekalian kita juga meramaikan lagi dunia permusikan di Lampung, band-band Lampung supaya lebih up lagi, maju lagi. Mungkin begitu teman-teman. Kita coba ya. Kau terindah. Kok situ sih Tan? Kau terindah di antara yang pernah hadir dalam mimpiku. Kau terbaik yang terdiri yang pernah aku miliki dahulu. Begitu indah kau tercipta bagi Rama. Begitu anggun kau terlahir bagai cinta. Kau terindah yang pernah ku cintai, tapi tak bisa aku miliki. Kau teranggun yang pernah ku kagumi, meski tak bisa aku miliki. Tuh, inget lagi lagu-lagunya Hijau Daun ya. Kalau yang heboh kemarin sih sempat yang dilihat tuh yang Ilusi Tak Bertepi kalau nggak salah ya. Itu sampai 100 juta lebih itu yang nonton. Dan halo Mas Ner. Ada Mas Ner nih. Nah, kebangkitan musik Lampung juga bisa ditandai dengan waktu itu gila-gilaannya band-band Lampung itu ya itu zaman pas Andika
Kangen Band, ada Flat, General, Seven Sky, banyak lah zaman-zaman itu ya. Mungkin teman-teman juga bisa reminder sebentar, reminder lagi, ingat-ingat lagi, calling-calling ke belakang, band-band gila itu Mas Jaya-jayanya band-band Lampung tuh, asik dan seru banget. Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa bangkit bareng-bareng lagi. Nah ini salah satu tujuan kita juga di Unsecret. Kita sementara ada di Mang Acin, nasi uduk Mang Acin di Jagabaya 2, di Gang Boy tepatnya. Kita juga gelar open state, ya itu untuk meramaikan kembali. Cuman karena lagi pandemi begini, ya kita mengalah sejenak, kita istirahat demi kebaikan bersama juga tentunya. Supaya kita doakan bareng-bareng biar pandemi ini cepat berlalu dan kita tetap bisa berkarya, bekerja lagi, terus kita kembangin lagi musik di Lampung dan band-band Lampung khususnya biar tetap meriah lagi. Sambil nunggu Bang Dide. Ada yang mau gabung mungkin? Mas Ner mau nemenin dulu? Asik. Nanti kita ngobrol lagi dengan berbagai musisi ya. Beberapa udah oke sih, termasuk teman-teman di ini juga di Unsecret sendiri dipantau. Siap, thank you yang udah bergabung. Beberapa teman-teman juga kemarin udah siap untuk open state di Unsecret di Mang Acin, tapi karena memang kita harus istirahat sejenak, tapi insya Allah bulan depan lah ya, insya Allah ya, paling lambat lah ya, karena ada kesibukan juga nih Mas Ner nih, ada acara sakral nih, jadi harus fokus dulu deh, biarin fokus dulu deh, biar Unsecret kita coba via virtual supaya juga aman, jaga jaraknya, tetap bisa berkarya juga. Jadi memang beberapa waktu ini kita sempat berobat sebentar kali sakit. Oh ya. Ya, jadi memang kita coba beralih ke media online ya, ke virtual. Memang salah satu alternatif mungkin untuk media komunikasi, tetap terjaga atmosfer pertemanan, persahabatan, dan tetap berkarya lah tentunya. Ini gue Mas Ner lagi sibuk nyiapin studio rekaman nih, bentar lagi ada karya-karya baru yang mau dilahirin. Nggak tahu dia antara lagi panik grogi atau gimana, asik persiapan. Oke, skip lah ya. Nanti pokoknya dikabarin lah, kabar bahagianya nanti dikabarin ke teman-teman juga. Yang jelas Unsecret tetap pengen bareng-bareng teman-teman terus, tetap pengen bisa membersamai lah kalau kata Mas Ner itu ya. Jadi silahkan aja nanti besok lusa kita bisa gabung juga, ngobrolin yang lain, ngobrolin yang bisa kita obrolin. Ini Bang Dide udah nyampe. Oke katanya. Jadi sabar bentar lagi ya. Bentar lagi. Nggak apa-apa, karena gue takutnya kalau yang nggak dimulai nanti kok nggak mulai gitu. Tetap kita slow. Lagu apa lagi nih? Sambil nunggu ya, sambil kita reminder nostalgia dengan lagu-lagu yang memang hits zaman itu, hits banget menurut gue dan keren loh. Sementara ini masih secret guys, asik masih secret ya Mas. Nanti ditunggu undangannya aja. Lagu Suara itu yang luar biasa ya. Nanti kita tanya-tanya, kita kulik-kulik sama Bang Dede ya. Suara Hijau Daun. Ini gue sambil ngobau beneran nunggu ini juga. Gak apa-apa lah, ini namanya, ini bukan settingan, ini asli. Namanya online tuh ya begini.
Ini baru alami bro. Bukan begitu Mas Ner. Oke, sepakat ya. Lu mau request lagu apa lo? Tapi bukan Bang Dide yang nyanyi, gua. Lu mau rela mau nggak gua yang nyanyi sebentar. Di sini aku masih sendiri, merenungi hari-hari sepi. Aku tanpamu, meski tanpamu. Bila esok hari datang lagi, mencoba untuk hadapi semua ini meski tanpamu. Oh, meski tanpamu. Bila aku dapat bintang yang berpijak, mentari yang tenang bersamaku di sini, ku dapat tertawa menangis merenung. Di tempat ini aku bertahan. Suara dengarkan aku, apa kabarnya pujaan hatiku. Aku di sini menunggunya, masih berharap di dalam hatinya. Oh, suara dengarkan aku, apakah aku selalu di hatinya. Aku di sini menunggunya, masih berharap di dalam hatinya. Oh, itu dia. Mirip-mirip nggak suaranya kan? 11-13 ya. Tapi emang ngasih-ngasih ke lagunya, karya-karyanya. Wah luar biasa nih karya-karya Bang Dide. Memang Lampung tuh nggak bisa diragukan tuh. Harus diperhitungkan juga band-band Lampung itu. Kangen Band tuh keren juga loh. Di Jogja tuh wow luar biasa. Tenarnya dibanding band lokal sana. Banyak lah. Intinya kita coba menghargai. Kak, Dideknya mana Om? Oh iya sebentar. Dia lagi ini. Lagi OTW. Ntar ya. Tadi lagi juga gabung kok. Sambil nunggu-nunggu kita ngobrol bentar nih. Ngobrol beneran. Triana BDL. Oke, diajak teman-temannya nonton. Jarang-jarang Bang Dide ikut gabung ya. Nah teman-teman, buat yang belum tahu juga Unsecret sering ngadain acara loh tiap hari sebenarnya di Nasi Uduk Mang Acin, tepatnya di Jagabaya, di Gang Boy. Bung Dolop bergabung. Halo Bung, apa kabar? Selamat datang di Ngobau Unsecret Lampung. Asik. Perut kenyang, hati senang, pikiran tenang, gitu dong. Supaya imun kita juga tetap naik, harus happy. Happy. Udah mulai bete ya. Sabar dong. Udah, coba satu lagu lagi kali ya dari Hijau Daun. Ada yang mau request nggak? Bung Dolop mau request lagu Hijau Daun nggak? Kita lagi mau ngobrol bareng Bang Dide nih rencananya. Insya Allah ya. Beliau lagi sibuk banget. Sibuk banget. Jadi emang nggak salah satu musisi Lampung yang memang tetap eksis dan sibuk. Kalau sekarang kita banyak kan kayak gue sendiri sibuk cari kesibukan, asik. Nanti ada sesi pertanyaan gak nih? Ada dong. Nanti yang mau nitip pertanyaan boleh, nanti tanya aja di sini. Yang pertanyaannya terpilih dan bagus, cobalah tadi udah dinyanyiin sih, tapi nanti boleh gue coba lagi ya. Kayak kita cocok nih, seneng cobalah ya. Nanti gue nyanyiin lagi, bentar. Sesi pertanyaan nanti ada hadiahnya. Kalau punya Gojek, GoPay, aplikasi lebih mudah. Nanti kita transfer. Siapin aja pertanyaan yang menarik. Jadi setiap pertanyaan nanti yang memang terpilih dibacain, kita bisa. Oh no. Jadi nanti kita bisa kasih hadiahnya. Gitu. Ada 5 pemenang.
5 pemenang nanti ada hadiahnya. Kalau bisa pakai GoPay enak tuh. Karena sekarang sistemnya kan harus lebih mudah dong. Cobalah. Oke. Buat Triana BDL, salam kenal. Udah di follow belum? Ini Unsecret Lampungnya. Di follow dong. Kita bisa ngobrol bareng nanti. Biar nggak ketinggalan momen-momen dan kebersamaan dengan hijau daun. Ilusi tak bertepi. Ilusi tak bertepi. Gua kalau yang baru-baru kurang ini. Kita coba ya, ilusi tidak bertepi. Ilusi tak bertepi. Karena memang sekarang ini gila ya, kalau boleh dibilang apa namanya? Oh, sudah follow. Makasih yang sudah follow Unsecret Lampung ya. Makasih banyak loh. Kita tetap harus happy. Ilusi tidak bertepi. Tapi emang gila nih sekarang Indonesia melahirkan banyak sekali band-band baru solo dan banyak juga musisi-musisi yang baru gabung, tapi keren-keren karyanya, keren-keren. Contoh yang lagi hits banget sekarang siapa coba? Ada yang bisa tahu nggak? Yang lagi hits banget nih, band yang lagi hit, band atau solo deh. Kayak kemarin bareng Ahmad Dhani, siapa namanya? Pamungkas ya? Pamungkas, iya. Itu keren juga tuh. Artinya banyak band-band muda yang memang bagus, dan salutnya teman-teman yang senior-senior seperti Hijau Daun, ada Kangen Band segala macam tetap bertahan dan tetap berkarya dong. Bahkan kayak band-band besar itu tetap harus berkarya dong, karena memang sudah jalurnya di musik ya. Nanti kita kulik-kulik ya Bang Dide ya, dan Hijau Daunnya dengan bandnya, dengan apapun yang mau kalian tanya silahkan, kesehariannya atau apa, jadi silahkan aja nanti ditanya-tanya. Gua lupa nih kalau gua tahu rapnya nih. Kalau yang ilusi tidak bertepi dari requestan dari Triana BDL ya. Cinta apa sehingga kau sangat memilih tempat dan waktu, aku menahan rasa, aku tersiksa. Gua nggak hafal yang ilusi tak bertepi. Sorry ya. Dide Daun. Oke, Bang Dide, halo Bang, akhirnya datang. Halo, ya. Alhamdulillah, gue barusan mau nyanyi tadi. Untung yang vokalis aslinya datang, gue malu. Kalau belum datang tadi nggak apa-apa, pede. Begitu ada vokalis aslinya, agak kurang pede kita. Ayo Bang, silakan bergabung. Kok gue deg-degan ya? Halo, halo. Ayo Bang, monggo Bang. Kita ngobrol online bareng Unsecret Lampung. Gak bisa masuk ya? Oh gitu. Oh, lu belum follow kali Bang. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Didenya ada, Mas? Jangan ini ya, saya tuh udah pernah ngejawab ini waktu itu orang nanya saya tunjukin semua dari mulai CD, plakatnya, terus itu ujung-ujungnya saya dikiranya yang jaga rumah. Jadi kalau kamu mau nanya yang enggak lagi, saya keluar aja mendingan ini. Waduh, Abang jangan marah-marah. Panggilin aja Bang Didenya. Ya ini saya sendiri, tahun kamu nanya saya bukan lagi yang lain-lain. Kalau benar Bang. Oke, coba ini perhatiin dia dulu yang Bang benar Dide. kamu nih. Udah 2 orang yang Ya, nanya. Waktu itu kok ada yang nanya ke gua kayak gitu juga. Nanya gua kayak gitu. Oh, Gua beneran itu, tunjukin Bang? semua. Gua tunjukin plakatnya semua. Ini gua tanya ini. Terus sampai foto di rumah gua tunjukin juga gitu. Gak taunya orang itu ngomongnya, abang pembantunya.
Abang tukang Oh gitu. supirnya. Gua orang ini gua kasih tahu kebenaran malah kayak gini. Nih, gua nanya lagi. Seru Bang. Oke Bang, selamat datang di Unsecret Lampung di acara ngobrol online bareng Unsecret Lampung. Kali ini bareng dengan Bang Didit, vokalis Hijau Daun. Tepuk tangan dong. Halo, apa kabar? Udah ya, yakin ya? Yakin Udah ya? yakin gua, emang aslinya ini. Kalau nggak yakin gue tinggalin marah-marah nih. gua yakin. Seriusan gue males gue kalau nggak yakin nih. Gue udah yakin, kalau udah marah-marah gue yakin. Yang gue lihat sekarang sering marah-marah nih. Enggak, bercanda aja itu. Siap. Emang harus gitu biar imun kita naik, Bang. Iya. Soalnya zaman-zaman pandemi kayak gini nih, aduh. Benar, benar. Gimana, Bang? Apa kesibukan, Bang? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sampai dengan saat ini diberi kesehatan. Kalau kesibukan sih banyak ya kesibukan gue nih. Yang lebih orang yang lagi nggak pandemi malah. Ini tadi Dulu ya? habis dari Pringsewu. Habis gitu. itu juga baru aja sampai karena kebetulan gue juga udah janji itu kan harus ditepatin, bener nggak? Ini gue baru yakin nih Bang Dide beneran nih. Berarti sampai detik enggak. berapa ya? Udah, Bang. Lu masih belum yakin juga. Jangan bikin parah saya kanyutin ke laut kamu nanti. Aduh, seru nih. Aduh. Kocak ya. Nah. Ini santai aja kan? Berarti gue sambil makan juga boleh ya? Boleh. Nyemil maksudnya, sambil nyemil bukan makan. Iya, nggak apa-apa. Mau ngerokok boleh, apapun boleh, silahkan. Bahkan kita kalau ngobau di Unsecret Lampung itu di Mang Acin, Bang. Info, Bang. Kita ada ngobau, tapi ngobrol bareng di Warung Uduk. Jadi Unsecret punya kegiatan open stage di Warung Uduk Mang Acin. Tahu, Bang? Di Jagabaya. Uduk Mang Acin itu di Jagabaya. Di mana? Ya. Di Gang Boy. Tahu. Nah, kita sering ada kumpul-kumpul musik-musikan di situ. Musik-musikan di situ. Ada open stage juga, ada acara semacam mini podcast lah ya. Jadi sama kayak acaranya namanya ngobrol juga. Jadi karena pandemi begini, iya. Di pandemi begini, ya kita coba alihkan ke virtual nih, Bang. Kapan-kapan main ke Mang Acin nih, Bang. Kalau kita sudah mulai lagi. Ayo boleh dong. Emang lagi ini ya? Lagi belum bisa ya? Iya, kita istirahat dulu nih Bang untuk Kena pembatasan itu ya? Iya, sama kita ini juga lah menghormati juga lah ya buat teman-teman yang lagi kena musibah juga kan. Kita hormatin juga lah. Gue juga habis kena juga Bang kemarin, jadinya istirahat dulu. Oh, udah COVID juga? Iya, gue positif kemarin, cuman udah sembuh. Lagi pemulihan. Ini agak ngeblur nih, mata gue agak ngeblur. Badan masih sering capek gitu loh. Efek nggak tahu lah efek apa ya. Ya mudah-mudahan semuanya sehat. Pakai masker dulu deh ya. Gue pakai masker dulu kalau gitu ya. Nggak menular lewat sinyal Bang, aman. Oh iya, kirain bisa ngerambat gitu gini ya. Iya bisa juga sih. Gimana kabar Hijau Daun Bang? Masih Alhamdulillah, Hijau Daun itu kira-kira 3 minggu atau berapa minggu yang lalu ya. Baru aja rilis single terbaru juga berjudul Sandiwara Cintamu. Gitu. Sandiwara Cinta. Terus Sandiwara Cintamu. Kemudian kan kita udah itu album terbaru kita. Terbaru kita. Jadi teman-teman juga udah bisa dapetin album terbaru kita. Kalau mau CD-nya mungkin sekitar bulan depan sudah ready. Jadi nanti bakal kita bikin giveaway juga, pertanyaan-pertanyaan, karena kemarin baru aja untuk lagu Ilusi Tak Bertepi itu udah tembus sekitar 105 juta. 105 juta ya? Luar biasa 105 juta. Alhamdulillah ya, itu semua Klorovers juga pecinta musik Indonesia pastinya gitu kan. Iya. Ini suara gue jelas ya? Jelas. Suara gue oke ya? Okean suara gue sih sebenarnya deh. Gue tadi nyanyiin lagu-lagu lu Bang, cuman begitu ya gue lihat
Oh lihat ya, astagfirullahaladzim, gue tengok. Gue dengerin tadi. Oh, Gue dengerin tadi. Gue hampir nggak mau gue hampir nggak mau masuk. gitu. Bagusan gua kan. Iya, bagusan lo. Heeh. Asik. Sama anak gue bagusan lo. Sama anak gue bagusan lo. Jadi Ultraman gua nanti, Bang. Janganlah. Kita Cukup Ultraman anak gue gua aja yang nanti. musingin gue, jangan lo. Ya, cukup anak gue aja yang musingin gue, jangan lo. Tiap malam Ya. gue disuruh jadi Ultraman. Oke nih Bang Dide nih dengan keluarganya yang aduh harmonis banget nih ya dengan anak-anak. Lu fokus banget Bang ya sekarang ke keluarga Bang ya. Banyak waktu untuk keluarga Bang kayaknya ya sekarang. Alhamdulillah semenjak pandemi ini, jadi memang biasanya dulu gua dari udah dari awal sih, memang gua kan stay-nya di Lampung. Gua nggak stay di Jakarta gitu ya. Dari awal hijau daun tuh gua maunya stay-nya di Lampung gitu. Andika yang udah mulai ngikutin jejak gua nih kan gitu. Dikarenakan gini, kalau gue stay di Jakarta, jujur gue cukup khawatir dengan semua apa namanya, semua keadaan saat inilah kayak gitu kan. Satu, orang juga jarang banget untuk bisa perhatiin anaknya, terus kehidupan di Jakarta juga yang gimana ya, soal keamanan sih gue nggak bisa jamin banget gitu kan. Kalau jadi anak gue nggak leluasa lah. Jadi daripada anak gue di dalam rumah, terus mendingan kalau di Lampung kan saudara gue banyak, temen gue banyak gitu kan. Terus bersosialisasi gue banyak juga. Nah jadi semenjak pandemi ini, kalau dulu gue intensitasnya tuh 2 minggu gue di Jakarta, seminggu gue di Lampung, 2 minggu di Jakarta, seminggu gue di Lampung. Kalau sekarang ini semenjak pandemi ini, awal-awal pandemi 2020 sampai akhir 2001 itu gue padat banget malah sebenarnya. Dikarenakan hijau daun virtual juga, terus itu gue juga lagi ada side project untuk produserin salah satu band namanya Kembang Tulip. Kembang Tulip ya. Itu Kembang Tulip sampai dengan launching bulan Desember. Akhirnya Desember, 23 Desember sudah berjalan itu. Sekarang udah mulai progresnya nih, udah mulai kelihatan gitu. Dari mulai ini sekarang lagi mau bikin single keduanya juga gitu. Nah kalau yang untuk dari bulan Januari sampai saat ini nih agak-agak santai lah, agak-agak santai gitu. Jadi di sini gue bisa lebih santai, sekitar bisa 2 mingguan di Lampung, 2 minggu Jakarta gitu. Oh gitu, tapi tetap bolak-balik Jakarta Bang ya? Tetap bolak-balik Jakarta. Kayaknya tadi lihat Kak. Gua mau jawabnya, kayaknya tadi lihat Kak Dide beli cupang di Pringsewu. Iya benar. Gua hunting, pemburu sekarang. Pemburu. Gitu. Ya itulah. Lagi cupang Bang ya? Jadi lagi ngejalanin hobi lama sih sebenarnya. Nanti kita bahas cupang nanti. Oke siap. Kita flashback ke belakang boleh Bang? Boleh. Ke awal-awal, mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu nih kan waktu gimana sih sebenarnya Bang Dide memulai karir bermusik gitu kan. Awalnya tuh ketertarikan dengan musik tuh gimana Bang? Kayak mana ya kalau dulu? Sebenarnya gue tuh suka nyanyi itu dari mulai SD sebenarnya. Lu tahu lagu kan? Roma pasti Bang ya? Waktu gila tuh kadang-kadang SD cekokin lagu Oma. Enggak, malah gue sukanya dulu Julius Sutanggang, pertama kali gue suka. Julius Sutanggang. Lagu apa? Jadi lagi zaman SD, SD dulu, kita kan ada tuh mata pelajaran tuh bernyanyi. Dia nyanyi di depan gitu, kayak audisi Indonesian Idol, bayangin, nggak pakai alat musik, nggak pakai apa, pokoknya nyanyi di depan. Nah saat itu memang adrenalin, gila banget, deg-degannya parah gitu kan. Ya gue mulai nyanyi kelas 2 SD ya. Waktu itu orang nyanyi lagu Nyiur Melambai, pokoknya lagu-lagu wajib lah, lagu-lagu wajib. Mungkin kalau anak-anak sekarang ini nggak hafal lagu-lagu wajib Indonesia dulu. Tapi gue dikasih kebebasan waktu itu nyanyi satu lagu wajib dan satu lagu bebas. Dan satu lagu bebas gue tuh lagu dewasa.
Karena Oh gue gitu. memang nggak suka lagu anak-anak yang kayak mungkin ya. Kalau dulu tuh abang tukang bakso atau apa segala macam tuh gue Nah, gak suka lagu-lagu kayak gitu. Gue lebih suka oh, lagu-lagu bener-bener lagu dewasa. Ada dulu yang gue nyanyi tuh lagunya Maria, lagu Maria gitu, lagunya Julius Sitanggang. Pernah denger nggak? Maria. Maria, Oh, akhirnya Tuhan pun memanggilmu. Ya, air gila ya. Jadi kelas 2 SD guru tuh, gue Bang. juga di situ Nyanyi itu, Bang. Hah? Kelas 2 SD nyanyi itu. Iya, kelas Masya 2 SD gue Allah. nyanyi lagu itu. Jadi lagu yang pertama mungkin apa namanya? Padamu Ya, negeri atau nasional kayak ya. gitu-gitu. Hmm. Lagu bebasnya lagu itu. Tuh. Dan ternyata seluruh kelas gue tuh seneng ngeliat gue nyanyi saat itu ya, gitu kan. Nah tapi eh gue ini orang yang kurang fokus di satu bidang. Jadi saat itu gue hobi nyanyi, tapi gue juga Mm-mm. suka melukis. Gue juga Oh suka gitu. melukis. Senang melukis, Bang. Wah, gue sangat suka melukis. Jadi, tapi dua-duanya ini nggak gue tekunin. Gue tuh sampai apa ya? Bikin lukisan yang pakai pakai apa namanya? Model titik-titik atau pakai kertas ditempel-tempelin gitu. Gue Ya, dari ya. mulai kecil udah tahu. Gue tuh artnya gue suka banget apalagi kalau gue disuruh apa namanya? Cloning atau eh jiplak gitu. Jiplak. Kalau Oke. gue suruh jiplak, gue paling bisa gitu. Papa bikin lukisan Monet, bikin lukisan Hmm. kayak gimana gitu kan, Leonardo da Vinci gitu. Gue paling bisa kalau umpama jiplak gitu. Sampai Atau sekarang kayak masih gimana? hobi Beneran. melukisnya, Bang. Nah itu yang gue nggak jalanin gitu. Gue Oh, nggak gitu. beberapa kali gue waktu SD lomba mewarnai, lomba melukis itu gue Mm-mm. bisa dibilang juara gitu ya. Terus jadi karena ketemu berbagai macam teman gue, ada satu dulu teman gue Mirza dulu namanya, teman gue SD, dia itu jago melukis tapi lukisannya itu modelnya apa ya? Kayak tulisan acak-acak, tapi endingnya bisa kelihatan, oh bagus gitu tulisan dia ini. Lu Oh. bayangin anak Iya, SD iya, kelas iya. kelas 5 SD zaman dulu bisa tahu tuh lukisan abstrak gitu. Tuh kawan gue Iya, ada yang iya. bisa kayak gitu. Hmm. Bisa tahu lukisan abstrak. Jadi kelihatannya tuh acak-acak, tapi giliran kita lihat dari jarak jauh, bentuk robot, bentuk ikan, bentuk ini, ih gila keren nih Oh, orang. Nah gitu. itu gue ngikutin dia lagi gitu. Jadi gue nggak pernah fokus Mm-mm. di satu titik gitu. Gue harusnya fokus di salah satu bidang apa yang gue sukain aja. Ini enggak, gue selalu nyoba lagi. Ada kayak kawan gue bisa lukis model baru, gue ikutin lagi. Mm-mm. Ketemu trik warnain model baru, gue ikutin lagi. Jadi gue nggak sempat ngedalamin, tapi gue ngikutin, habis itu pindah lagi, sekedar bisa gitu. Halo Tommy Jadi, semua. Nah kemudian mm. saat menyanyi juga sama kayak gitu. Saat gue SD kelas 2 itu sampai kelas 4 aja, habis itu gue nggak mau lah, gue nggak tekunin lagi nyanyi. Jadi gue Oh ikut gitu. lomba nyanyi di Mm-mm. beberapa kali, habis itu gue nggak tekunin lagi nyanyi. Nah kemudian SMP kan, ini kan lu nanya gue Mm-mm. suka musik dari kapan kan? Iya. Nah kemudian SMP kelas 3 SMP lagi ada pelajaran seni rupa dulu, seni musik dulu. Akhirnya teman-teman gue tuh gaya semua tuh bobo gitar segala macem Ya, 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 gitu SMP kan. lah ya. Jadi akhirnya gue termotivasi juga gitu untuk bisa Oh gitu. main gitar. Tapi emang gue nih orangnya ini apa ya, selalu ngelawan arus gitu. Kalau harus maksudnya gimana, Bang? Eh, saatnya orang lain tuh suka lagu-lagu Bon Jovi atau apa Mm-mm. gitu, gue sukanya lagu Toto, Oh. lagu-lagu yang nggak kekinian lah, jadi Iya, iya. lagu balad tapi zaman dulu gitu. Terus saatnya suka lagu Metallica, gue Scorpion kayak gitu. Jadi Sekarang. dengaran musik gue tuh gue nggak mau sama orang lain kayak gitu. Sampai akhirnya kelas 3 kalau nggak salah gue nyanyiin lagu Toto yang mana ya, yang lagu kelas 3 SMP itu gue didapuk sebagai vokalis saat itu gitu kan. Udah Kebetulan jadi band tuh. kecelakaan juga temen gue tuh ngeband tuh, bikin band. Ngeband. Temen gue tuh kekurangan vokalis. Nah saat gue Oh. ngeliat gue lagi main gitar, gue nyanyi gitu kan. Ih suara lu bagus,
lumayan juga nih, kata dia, nggak ngomong bagus nggak, lumayan juga gitu kan. Terus ditawarin, nah, jadi vokalis gue mau nggak. Dulu kita kayaknya ngerasa gimana gitu kalau ditawarin jadi vokalis dulu kan, dulu namanya zaman SMP kan, karena kayaknya buat kita suatu hal yang apa gitu, sedangkan yang nawarin gue jadi vokalis itu punya alat lengkap. Oh. Punya alat lengkap dulu. Kalau lo pernah tahu itu Surya Dharma yang di Enggal itu, pernah tahu Ya. Surya Dharma di Enggal dulu, yang sekarang jadi pos polisi. Nah itu kan dulu ada alat lengkap di situ. Teman gue pernah tinggal di situ gitu. Jadi Nah, bebas terus patungan itu- lah Bang ya. Iya. Nah, jadi sesudah dari situ udah hilang lagi keinginan untuk jadi vokalis. Zamannya gitu. Padi nih keluar nih. Band Silaun Berarti SMA, Bang, ya? Seven, Padi. Mulai lagi SMA. Ya? Zaman gua SMA kelas 3, lagu-lagu zaman lagu potret keluar, Iya, potret. gitu ya. Lagu potret keluar saat itu, gua jadi basis. Gitu. Nah, lagu potret yang sama ini kau masih merasa, itu gua jadi basis. Gua ingat banget itu gua kelas 2 SMA, itu. Mas potret begitu. Kemudian Dengan band yang sama gua apa udah lain? lama juga. Hah? Bandnya masih sama yang waktu SMP apa lain lagi? Enggak, udah beda lagi. Udah lain lagi ya. Kelas 3 gue udah coba bikin album Wih. kompilasi, tapi Album atau kompilasi kan. lagu? Tapi di situ di band itu hanya band gue yang 2 lagu, dan Oh, musik gitu. gue waktu itu thrash metal. Tapi thrash metal gue dulu, karena gue influence-nya dari lagu apa namanya, kalau dulu itu ya sekarang udah jadi Ustadz dari Sulaiman itu, Bad Liar. Dulu bandnya apa? Itu lagu Bendera namanya? Kuning. Lah gue suka. Ya, Bendera Kuning. Nah, gua sempat bikin lagu model-model kayak begitu, dan itu booming di sekolah gua dulu. Di sekolah gua ya, tingkat sekolahan gua booming itu lagu gua. Lagu thrash gua masih bisa dinikmati. Gitu. Nah, setelah dari SMA, udah tuh main kuliah gua, awal kuliah gua tuh main hit metal, musik-musik Limp Bizkit, Korn, segala macam tuh gua main gitar. Tuh. Nah, setelah band Padi muncul, sedangkan gue juga akhirnya kecewa juga dengan band hit metal gue itu, karena di salah satu personil gue resign di saat gue lagi gandrung-gandrungnya main musik hit metal. Akhirnya gue tinggalin tuh musik, musik hit metal itu. Tapi posisi gitaris Bang ya, belum vokalis ya? Bukan gitaris. Dulu musik yang Gitaris. gue bawa itu Red Against the Machine, Incubus, terus yang pokoknya yang genrenya hit metal lah. Terus Limp Bizkit. Sorry Bang, suaranya agak jauh nih Bang. Oh iya. Limp Bizkit, Korn yang gue bawa itu waktu itu musik-musik kayak gitu. Sampai karena gue kecewa banget sama drummer gue, karena gue ngerasa gue nggak mampu cari drummer seasik dia lagi. Akhirnya gue tinggalin tuh jenis musik itu gitu. Kemudian Gitu. ngebangun lagi band dari awal gitu kan. Tapi gue cukup tertarik dengan band Padi waktu itu. Pas Padi keluar album pertama, ada lagu Mahadewi gitu kan. Terus Dewa juga muncul dengan bintang album Bintang 5 bintangnya gitu kan, bintang 5-nya. Jadi gue bikin band waktu saat itu memang ngelawan arus juga, saatnya orang lagi gila-gilanya festivalan bawa lagu orang. Nah, gue nggak mau bawa lagu orang, akhirnya gue bawa lagu sendiri. Gue bikin lagu sendiri, judul lagunya itu Dewi Hayalan dulu, bersama band gue yang gue bentuk Daun Band dulu. Nah, ini tadi udah gue nyanyiin lagunya sedikit. Mulailah gue di situ ya, Dewi Hayalan tuh. Tapi Daun Band itu ya, belum Hijau Daun. Daun Band. Masih Daun Band. Bukan. Masih Daun Band. Jadi gue tuh suka banget sama Piu dulu ya. Sosok Piu yang bikin gue main gitarnya asik banget nih kan, energik banget. Terus main gitarnya itu gue nggak ribet gitu. Dia main fill in gitar gitu kan, nggak yang ribet-ribet gimana lah. Nah, setelah itu seiring berjalannya waktu, gue ikut kompilasi dulu, lagu itu akhirnya meledak. Lagu Dewi Hayalan tuh meledak,
didengar sampai di Jogja, sampai di Palembang, sampai Iya, benar. dimanapun. Ya akhirnya ada sedikit keretakan di situ, dan akhirnya gue memilih untuk sebenarnya gue bukan resign ya, dikeluarin gitu dari band itu, dikeluarin. Ya. Jadi ya walaupun gue yang membentuk band itu, gue yang cari personilnya, lagu-lagunya lagu-lagu gue, akhirnya gue dikeluarin juga dari band itu gitu kan. Itu Baru bisa gue bentuk dibilang Hijau Daun. cikal bakalnya Hijau Daun ya, daun band itu. Bisa dibilang gitu nggak sih, Bang? Kalau dibilang cikal bakal sih enggak, Oh, enggak. dikarenakan band itu nggak bermetamorfosa ke Hijau Daun, daun band itu. Hanya gue yang keluar dari situ. Cuman memang gue yang bikin nama band itu, tapi gue Iya, iya. resign dari band, dikeluarkan dari band itu. Kayak gue bikin band tandingan lah ibaratnya kayak gitu. Makanya gue bikin Hijau Daun gitu. Jadi Hijau Daun itu gue bikin memang dari rasa sakit hati, dari rasa kecewa, tapi akhirnya gue di situ berbenah. Berbenah tuh dalam artian gue cari orang-orangnya serius, gue cari orang-orang yang benar-benar good looking juga, gue cari orang-orangnya juga yang punya mentally yang aman, baik. Terus gue cari orang-orangnya juga yang berkarakter gitu. Jadi memang agak sedikit lama gue cari personil saat itu. Jadi gue nggak main-main lagi nih bikin band nih gitu kan, karena gue udah punya modal dasar nih, lagu Dewi Hayalan itu. Oh gitu. Jadi 2 lagu ya waktu itu ya, berarti ya. baru satu lagu. Oh, baru 1, baru Dewi Hayalan aja ya. Baru Dewi Hayalan itu. Tapi gue udah punya lagu yang lainnya. Udah ada 10 lagu yang lainnya. Baru setelah itu dengan gua nggak reborn ya, maksudnya gua bikin klan baru Hijau Daun dengan arti yang baru. Artinya itu kalau daun kan bisa aja kering, bisa aja kuning, bisa aja layu gitu, bisa aja gugur gitu. Nah, sedangkan Hijau Daun ini lebih ke makna zatnya. Kalau zat klorofil kan, zat hijau daun itu zat yang bisa menghasilkan udara. Udara itu diperlukan seluruh makhluk hidup. Nah, jadi gue pengen tuh band gue seperti zat hijau daun, bisa menghasilkan karyanya bisa disukai oleh pecinta musik Indonesia. Nah, itulah makanya gue berdiri Hijau Daun gitu. Itu sejarah panjangnya lah. Tapi kenapa namanya Hijau Daun sih, Bang? Lu emang kuliah di pertanian, Bang ya? Enggak, kuliah di pertanian sih enggak. Cuman gue ya itu tadi, gue pengen itu tuh pengen ngambil zatnya gitu, maknanya. Artinya tuh zat hijau daun. Klorofil itu tadi, karena gue mau pakai klorofil, udah ada band Bandung, band jazz yang pakai nama klorofil. Gitu. Dan lagi kayaknya ribet juga. Pas saatnya gue pakai hijau daun, unik juga sih sebenarnya. Wah, banyak pro kontra. Pertama kali lu dengar Hijau Daun nggak seenak di kuping lu ini. Kayak lu pertama kali dengar Kangen Band. Gak enak banget di kuping. Gak enak banget di kuping. Maksudnya ini ya, namanya ya. Nama bandnya itu pertama kali lu dengar Kangen Band tuh sakit di kuping mungkin kan. Apa sih kok Kangen Band? Sama kayak Hijau Daun juga. Daun kan memang hijau, ngapa di hijau daun segala macam gitu. Tapi setelah familiar, ya akhirnya jadilah kayak gini gitu. Ultraman ngamuk. Dia lagi dimandiin. Gak apa-apa, selalu aja gitu. Jadi emang influencer terbesar lu band-band yang tadi yang lu sebut ya, kayak Toto, Scorpion, termasuk Padi ya. Itu influencer terbesar. Iya, termasuk Padi yang gua yang jadi modal awal gua untuk ngeband tuh berani ngeband. Tapi gue berani ngeband dan berani menciptakan lagu tuh Padi. Gitu. Itu. Nah, dari thrash metal tadi kok bisa ke pop Melayu? Itu gimana ceritanya? Nah, agak jomplang ya. Jadi ini kecelakaan juga. Gue ngasih demo lagu. Lagu yang diterima itu pure aransemen kita sendiri juga awal-awalnya. Itu musik kita tuh nggak kayak begitu. Tapi dulu itu demo ke Sony ngasihnya. Ya, Sony Music. Oh, Sony. Okay. Kemudian kita ada sempet sama temen tuh sama produser kita dikenalin sama Charlie. Kang Charlie ST12. Ya. Oh iya, 12.
Ya, sama Kang Charlie Setia Band. Nah, kemudian sama beliau coba di aransemen ulang nih, gitu. Ya, dipercayakan sama produser kita untuk aransemen ulang. Awalnya lagu Suara itu nggak gitu bentuknya, Oh gitu. Lebih ngerok. nggak kayak gitu bentuknya. Bentuknya tuh lebih lebih apa ya? Musik itu beatnya jet gitu model ritmenya nggak seperti itu 2/3 apa berapa gitu gitu. Nah, Itu lagu tetapi yang suara atau yang mana? lagu suara sama Charlie dia melihat potensi di lagu itu itulah kalau saya bilang dia punya talent itu ya, dia bisa ngelihat lagu ini punya potensi nih tapi jangan diginiin kayak gini sampai akhirnya gua itu kayak ngerasa perang batin gitu ya, harus nerima konsep ini gitu ya. Jadi konsepnya sebenarnya nggak di Oh, dengan idealisme lo ya konsep ada. Anu ya? konsepnya sebenarnya bukan dipaksakan, cuman kayak di nih lagu ini bagusnya kayak begini gitu. Setelah gua dengar lagu ini ternyata lama kelamaan gue lihat Ya? oke juga gitu. Oke juga ya. Akhirnya Oke kesini juga akhirnya. jadi ke situ ya arahnya ke pop Melayu ya, genrenya pop Jadi Melayu ke kan situ ya? arahnya. Ya nggak pop Melayu juga. Kalau lu dengerin album gua pertama itu gua lebih ke pop progresif lah. Iya. Lebih Kalau kesini banyak mulai pop unsurnya. Melayu ya? Ada Britishnya, ada Melayunya, ada Iya. pop ya ada macam-macamnya gitu ya. Nah. jadi arahannya apa ya? Jadi lebih luas pop gua. Tapi memang yang dirilis lagunya selalu lagu-lagu yang apa? Yang berbau Melayu, yang melo-melo yang dirilis gitu. Oh gitu. Sebentar ya. Coba lanjutin sebentar aja gua ini sebentar. Nggak apa-apa bang. Ya saya. Ayo Ultraman. Kak, anaknya nangis mau ikut podcast kali ya kak? Iya mungkin ya. Ya namanya tantrum anak jam segini memang rewel mau tidur. Bagi yang punya anak pasti ngerti lah, paham lah. Kita maklumin aja. Nggak apa-apa, orang yang selalu aja. Namanya juga santai-santai aja. Gue paham kok, anak gua biasa kalau tantrum lebih butuh dekat dengan ayahnya. Ayahnya baru pulang, jadi masih kangen mungkin ya. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya, bantuin nanya-nanya boleh loh. Sorry kalau misalnya lagi ngobrol nggak sempet scroll ini apa komentar. Jadi kalau ada yang nggak dibacain mohon maaf ya. Bang Dide suara dan orangnya mirip dengan mas mantanku. Ria 7. Mas mantan itu berarti suami ya sekarang ya. Salam Anjak Lampung. Oke, Bang Tohir. Itu kan anak band juga, Bang. Oh ya dulu. Dari Sen gua. Oh nih. Anak berapa, Bos? Ini nanya Bang Dide apa nanya gua? Apa bener ASI buat mencegah COVID? Itu ya tadi gua sempat di ini juga. Iya, baca-baca juga ya ASI mencegah COVID. Nanti kita bahas deh tentang COVID sama Bang Dide ya. Tapi bener enggaknya kita tanyakan sama ahlinya sih kalau sebenarnya. Kalau obat sih nggak tahu, tapi banyak juga sekarang kan bermunculan video-video ya tentang apa penanganan COVID ya. Ada yang pakai air rebus, dikasih minyak kayu putih, uapnya dihirup, terus macam-macam lah. Tapi kalau yang ASI gue belum coba nih. Oke, ada insiden Ultraman sedikit tadi. Umur berapa Ya, sih Bang? tadi sampai anaknya? mana tadi? Ada yang nanya. Oh ya, Kenapa? umur berapa anaknya ada yang nanya. Umur yang paling kecil itu 3,5 tahun. 3 tahun. Dan kebetulan dia tuh deket banget sama gue juga. Iya. Apa? Selalu maunya sama gua gitu, maunya sama gua. Tuh, Iya. ada mbaknya juga nggak mau. Maunya sama Itu yang gua. cowok ya, yang bungsu ya? Apapun. Ya, yang bungsu. Nah, Ada setelah Bang Ares, itu, Bang. Semangat tetap putus asa. Bang Ares, ojo semangat. Ya, dia kalau dia selalu
selalu mengedepankan rasa putus asa. Oke, lanjut Sampai di mana Bang. kita tadi? Nah, Ah, nyampe di itu genre. genre musik gue itu akhirnya setelah suara keluar Mm-mm. dan setelah gue denger, wih asik juga diginiin gitu kan, akhirnya kita aransemen. Dan gue jujur, gue nggak bisa bohongin. Sejauh manapun gue berkelana musik, apapun ya, tapi hati gue ini pas lagi saatnya mellow, nerima musik ini. Mm-mm. Pasti lo pernah denger lagu Malaysia yang pernah lo Suci Gua su- Dalam Debu, lo pernah? Nggak mungkin lo nggak suka. Nggak usah ngebohongin gua lo. Metos, nggak mungkin lo. Lo nggak mungkin lo nggak suka sama lagu itu. Isabella lo nggak mungkin lo nggak suka. Lo Isabella. nggak mungkin lo nggak Itu mulai suka hits di lagi situ. ya, lagu-lagu Malaysia ya, mulai hits lagi. Suci Dalam Debu lo nggak bisa gitu. Iya. Jadi kita nggak Bener. perlu malu sebagai anak punk, anak hip metal apa segala, greencore kayak apa segala macem. Saatnya lagi mellow denger lagu Isabella, Ya enak aja. bisa kegerus hati lu kan. Jadi sisi romantis gue kayak sisi romantis gue kesentil saat itu. Oke. Gitu. Makanya akhirnya kan tuh berkah banget tuh album pertama tuh kan. Mm-mm. Cuman ada juga yang ada British itu kayak lagu Cobalah, ada Iya, Lain gue suka Dunia, itu Bang. uh, Mm-mm. Dunia Lain, terus itu Sampai Kau Mm-mm. Bicara, itu nggak Melayu, nggak Iya, Melayu itu. itu Nggak yang gue Melayu. suka. Bahkan kalau kata gue satu-satunya Melayu, cuman lagu Suara, dan itu pun nggak Suara, full cengkok Melayu nggak full juga Melayu. enggak Mm-mm. gitu. Karena Kalau dibandingin cuman di sini Suara, doang. jauh Bang ya, lebih Melayu ya. Di dalam hatinya, paling kayak gitunya Oh, aja iya. yang kelihatan Melayunya tuh. Cengkok di Itu. belakang. Jadi Itu semua lagu aja. Nah, Hijau tapi Daun itu mm, lu semua yang bikin Bang? iya. Jadi untuk lagu Hijau Daun tuh 98% lah gua yang bikin. Oh gitu. Tuh. Sempet bikin lagu buat artis lain atau band lain nggak Bang? Ya sempat, gue pernah bikin lagu buat Astrid. Oh buat Kebetulan kita artis. satu label kan, buat Sony. Astrid. Yang kalau lo mau cari itu judul lagunya apa? Sakit Hati Ini judulnya. Nanti lu cek aja. Sakit Hati Ini itu lagu gua, ciptaan gua. Terus kebetulan yang aransemen itu Mas Bongki BIP. Oh gitu. Terus ada lagi lagu yang gua bikin buat Aris Idol juga pernah. Buat Terry juga ada gitu kan. Cuma gua langsung minta stop sama Pak Yan Juwana waktu itu. Setelah gua bikinin untuk 3 orang itu, kok gue balik ke Hijau Daun, itu lagu album pertama lagi padat-padat schedule Hijau Daun, nyari waktunya sulit banget untuk bisa workshop dengan mereka. Jadi saatnya gue bikin lagu itu, kayaknya pas giliran mau untuk album kedua susah banget karena udah kebawa. Gue kan masih keluar tuh dari zona Hijau Daunnya kan. Saatnya gue masuk lagi ke zona Hijau Daun tuh susah banget gitu. Akhirnya gue bilang sama Pak Yan Juwana saat itu, saya kayaknya nggak bisa lagi Pak Yan untuk bikinin lagu untuk orang lain. Gue bilang kayak gitu. Loh kenapa? Dia bilang kayak gitu kan. Gak ngerti Pak Yan, kok mau balik lagi ke Hijau Daunnya jadi susah gitu. Gue kan bukan tipe orang yang cloning lagu tuh plek gitu loh. Kan ada orang yang bikin lagu ya mirip sama lagu ini, plek-plekan mirip atau segala macam. Kalau gue bener-bener gue cuma nyari ambience-nya aja, nyari suasananya aja ya. Sama gue suka sama lagu Padi yang mana, Mahadewi atau lagu Dewa yang romantisisan atau apa. Itu bisa jadi lagu dan lagu itu nggak mirip sama sekali sama lagu itu. Gitu. Gue hanya ngambil nuansanya. Ntar kalau putus nyambung lagi kan? Ya kita nanti, ya nyambung lagi. Oh iya. Ya,
Jadi tunggu teman-teman, kita putusin aja sekarang nanti langsung